montir di Goa ditangkap edarkan narkoba. Dua belas kasus baru terkonfirmasi positif COVID-19 di Toraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. TVRI Sulawesi Selatan kembali hadir menjumpai Anda dalam program Berita Sulawesi Selatan hari ini, edisi Jumat 7 Agustus 2020. Beragam informasi menarik dan aktual akan kami hadirkan untuk Anda bersama saya Fahriyadi Fatahudin. Inilah selengkapnya Sulawesi Selatan hari ini dalam segmen Berita Utama. Informasi pertama, saudara, seorang montir berhasil diringkus Satres Narkoba Polres Goa karena mengedarkan narkoba. Dari tangan pelaku berhasil diamankan 26 saset plastik bening seberat 28 gram. Satuan Narkoba Polres Goa berhasil menangkap seorang montir yang menjadi pengedar dan pengguna narkoba saat menunggu konsumennya di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Sombaopu, Goa. Penangkapan berawal atas informasi terkait maraknya peredaran narkoba di sekitar lokasi tersebut. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sabu di tangan pelaku, sehingga Sat Narkoba Polres Goa melanjutkan penggeledahan di rumah pelaku di Jalan Galangan Kapal dan ditemukan 26 saset plastik bening seberat 28 gram yang disimpan dalam sebuah tas. Namun saat penggeledahan pelaku berusaha kabur sehingga petugas melakukan tindakan tegas dengan melepas tembakan yang mengenai kaki pelaku. Saat diinterogasi, pelaku yang berusia 21 tahun mengaku transaksi narkoba baru dilakoni sejak 2 bulan terakhir karena desakan ekonomi sebagai tulang punggung keluarga. Apalagi pekerjaan sebagai montir tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarganya. Dengan melakukan aksinya, pelaku dan konsumen menentukan titik penyimpanan barang. Setelah konsumen mentransfer sejumlah uang untuk mencari pelanggan, pelaku menyasar para buruh sebagai konsumennya. Pasca dilakukan penggeledahan di rumah terduga pelaku, selanjutnya interogasi lagi dan menunjuk rekannya. Dilakukan pengembangan. Pada saat mendatangi rumah rekan pelaku sudah tidak bertempat di tempat dan mengetahui bahwa pelaku sudah ditangkap. Pasca dari mencari rekannya tersebut, pengembangan tadi, pelaku melakukan perlawanan dan dilakukan tindakan tegas dan terukur. Atas aksinya mengedarkan narkoba, pelaku kini dijerat dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara hingga 20 tahun penjara, serta terancam hukuman pidana mati dan pidana penjara seumur hidup. Tertangkap basah hendak mencuri helm, dua pemuda di Kota Makassar babak belur dihajar massa saat mencoba kabur dengan cara masuk ke halaman rumah warga di Jalan Pengayoman, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Dua orang pemuda pelaku pencurian helm di Kota Makassar tidak henti-hentinya dihajar massa saat akan dievakuasi petugas ke atas mobil patroli di Jalan Pengayoman, Kecamatan Panakukang, Makassar. Polisi bahkan sempat kesulitan membawa pelaku lantaran banyaknya warga yang kesal dan terus menghakimi pelaku meski sudah di atas mobil patroli Polsek Panakukang. Sebelumnya dua pemuda bernama Irsan dan Raspan baru saja tertangkap basah saat hendak mengambil sebuah helm pada kendaraan warga yang terparkir di depan warkop di Jalan Batua Raya. Pelaku yang kaget aksinya ketahuan langsung berusaha melarikan diri namun dikejar oleh warga. Hingga akhirnya berusaha mengamankan diri dengan cara masuk ke halaman rumah di Jalan Pengayoman, Kota Makassar. Kami selaku Babin Kamtibmas mendapatkan laporan dari warga bahwa ada diduga pelaku melarikan diri dikejar oleh warga, sehingga kami selaku Babin Kamtibmas secepatnya mengamankan pelaku dari amukan massa. Jadi pelaku ini diduga dari penjelasan kedua yang diduga pelaku tadi itu mengatakan bahwa dia mengambil helm merek Pino di wilayah Abdul Sirwa. Di hadapan petugas, pelaku mengaku baru pertama kali hendak mencuri helm lantaran tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku diamankan di Polsek Panakukang guna menjalani pemeriksaan intensif mengingat aksi pencurian dengan kasus yang sama marak terjadi di Kota Makassar.
Tim Satuan Tugas Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan dipimpin langsung Kepala Divisi Permasyarakatan menggelar sidak di Rutan Makale. Sidak dilakukan di seluruh rutan dan lapas Sulawesi Selatan, salah satunya di Rutan Kelas 2B Makale untuk mencegah barang-barang terlarang. Tim Satgas Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan didampingi Kepala Rutan Makale Luther Toding Patandung melakukan penggeledahan di blok, kamar narapidana dan semua tahanan diperiksa satu persatu. Namun dalam proses penggeledahan, Kepala Devi Permasyarakatan memberikan pengarahan kepada warga binaan untuk tetap pada aturan, saling menghargai antara warga binaan dan petugas. Selama penggeledahan, tim Satgas Kantip tidak menemukan warga binaan membawa HP, narkoba, senjata tajam, serta barang-barang terlarang lainnya. Dengan tidak adanya narkoba, dengan tidak adanya barang-barang larangan yang dapat menimbulkan konflik kamtip, tentunya program-program pembinaan, baik pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, itu saya yakin dapat berjalan dengan baik. Dan tentunya ini juga untuk kebaikan para warga binaan itu sendiri. Semua warga binaan tetap taat beribadah, jalin kerukunan atau harmonisasi, serta mengikuti pembinaan keterampilan. Warga di Kabupaten Pinrang antri di ruang laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang, Kabupaten Pinrang untuk mendapatkan surat keterangan rapid test. Beginilah situasi saat warga Kabupaten Pinrang mengantri di ruangan laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang untuk mendapat surat keterangan rapid test sebagai salah satu persyaratan untuk melintas masuk dan keluar di sejumlah daerah, serta sebagai persyaratan masuk dalam perguruan tinggi untuk mengikuti perkuliahan. Kepala Bidang Pelayanan RSUD Lasinrang, Dr. Rifai Mars mengatakan, warga Kabupaten Pinrang yang melakukan rapid test di laboratorium RSUD Lasinrang, Kabupaten Pinrang, terpaksa harus mengantri menunggu surat keterangan rapid test karena banyaknya warga yang membutuhkan suket tersebut. Bahkan setiap harinya warga mengantri hingga ke koridor dan kantin rumah sakit. Animo masyarakat tinggi sekali karena dia tidak bisa sampai tempat tujuan kalau tidak direpit, karena tergantung dari permintaan daerah yang dia kunjungi. Kita tahu bahwa penduduk Pinrang itu banyak yang dari luar daerah, dari Kalimantan, dari Irian, Bahkan untuk sekolah Pak Dok, yang mau sekolah juga. Itu yang seperti itu kan yang butuh, masih membutuhkan rapid test. Dalam pelayanan ini, Laboratorium RSUD Lasinrang mengeluarkan 100 lebih suket rapid test bagi warga Kabupaten Pinrang yang masih berstatus pelajar, mahasiswa, dan pencari kerja digratiskan oleh pemerintah Kabupaten Pinrang. Sementara warga lainnya dikenakan biaya Rp150.000 per orang. Asnandikala, TVRI Sulsel, melaporkan. Tugas COVID-19 Tanah Toraja kembali mengumumkan 12 kasus baru terkonfirmasi COVID-19 di wilayah Tanah Toraja. Perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Tanah Toraja terus bertambah. Saat ini kasus baru COVID-19 bertambah positif COVID berdasarkan hasil pemeriksaan polimers chain reaktor yang telah diterima dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Koordinator Tim Satgas Kabupaten Tanah Toraja, Barti Mangontan, mengumumkan kasus baru yang terkonfirmasi COVID-19 jumlah terkonfirmasi 12 pasien. Dikatakan dengan terus meningkatnya kasus COVID-19 di Tanah Toraja, diharapkan masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan. Dengan cara memakai masker, menjaga jarak, serta masyarakat diimbau tidak panik, serta menghindari berita-berita hoaks yang saat ini banyak beredar. Dengan melihat tren yang semakin meningkat ini, dihimbau dengan sangat kepada masyarakat Kabupaten Tanah Toraja untuk tetap mengikuti protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Secara psikologis kita saling mengingatkan dan saling menguatkan, serta menghindari berita-berita hoax yang banyak kita dapati di media-media sosial, supaya masyarakat tetap patuh dan mentaati himbauan pemerintah. Dengan bertambahnya kasus COVID-19 di Kabupaten Tanah Toraja,
Pemerintah daerah bersama unsur terkait dan tim gugus tugas COVID-19 akan terus mensosialisasikan kepada masyarakat, terutama di tempat strategis seperti pasar dan area publik, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan COVID-19. Ya, saudara, informasi selanjutnya kami hadirkan dalam segmen Menyapa Warga KKSS. Ya, saudara, penyebaran COVID-19 melanda seluruh aspek kehidupan, termasuk warga Bugis Makassar yang berada di perantauan. Dan kini kita akan mendengarkan kondisi warga Bugis Makassar yang tergabung dalam kerukunan keluarga Sulawesi Selatan di Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Bapak Insinyur Nasril S. Ibrahim, Ketua Badan Pimpinan Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Sumatera Utara. Baik, Assalamualaikum, selamat sore Pak Nasril. Waalaikumsalam. Selamat sore juga. Horas, Bah. Menjua-jua. Yahoo. Apa kabar Pak Nasril? Kabar baik. Alhamdulillah. Ya, Pak Nasril, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita pada sore hari ini, bisa disampaikan dulu kepada pemirsa, Pak Nasril ini asli kelahiran dari daerah mana dan juga di Sulawesi Selatan, pernah bersekolah di mana Pak Nasril? Oh ya, terima kasih. Saya lahir di Rapang, Sulawesi Selatan, Sidrap, ya, tanggal 8 Agustus 1959. Kalau saja wawancaranya ini besok dilaksanakan, berarti bertepatan dengan hari ulang tahun saya. Iya. Dan, saya SD sampai SMP di Rapang, kemudian SMA di Makassar, kemudian sekali kuliah juga di Unhas, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Geologi Universitas Sumatera Utara. Ya, berarti betul-betul putra asli Bugis, Pak, ya? Ya, dua-duanya berasal dari Sulawesi Selatan. Iya, Pak Nasril merantau ke Medan, Sumatera Utara sejak kapan, Pak? Saya berada di Sumatera Utara sejak tahun 1989, akhir Desember. Karena diterima sebagai pegawai negeri di Kanwil, dulu masih Kanwil namanya, Kanwil Departemen Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara. Ya, untuk saat ini Pak Nasril bisa diceritakan juga apa aktivitas sehari-hari Pak Nasril di Sumatera Utara? Ya, sejak tahun 2017 saya sudah pensiun dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara, dan saat ini sedang menikmati masa pensiunnya aja gitu. Kadang ada juga kegiatan yang sifatnya tidak rutin, yaitu kawan-kawan yang lain. Demikian. Iya, Pak Nasril, bisa diceritakan secara singkat bagaimana kondisi saat ini di Sumatera Utara, Pak Nasril, terkhusus di Medan di tengah pandemi COVID-19 saat ini? Ya, mengenai COVID-19 di daerah Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan, itu sejak awal, sejak bulan Maret, ya, sudah mulai terasa di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan, kemudian lanjut ke bulan April, Mei, Juni, Juli sampai sekarang. Untuk warga Sulawesi Selatan yang ada di Sumatera Utara, khususnya juga di Kota Medan, kita telah melakukan semacam himbauan. Ya, sejak bulan Maret kita sudah memberikan berkomunikasi sama warga-warga untuk tetap waspada, melaksanakan protokol pemerintah, yaitu tetap
memakai masker apabila keluar rumah, cuci tangan, jaga jarak, dan sebagainya. Dan sampai saat ini, warga KKSS yang ada di Sumatera Utara, memang kita akui ada terdampak, terutama masalah pekerjaannya dan sebagainya. Kemudian kalau yang terpapar dengan COVID-19 itu alhamdulillah sampai sekarang belum ada, dan mudah-mudahan tidak ada. Iya. Demikian. Ya, baik Pak Nasril, kalau boleh tahu kira-kira jumlah warga KKSS di Sumatera Utara saat ini ada berapa orang, Pak? Mengenai jumlah warga KKSS di Sumatera Utara, memang tidak ada data yang valid, tetapi kita bisa memberikan data yang bisa diakui berdasarkan informasi dari masing-masing DPD. Jadi sebelumnya saya ingin jelaskan dulu bahwa di Sumatera Utara ada 3 BPD, yaitu BPD Kota Medan, BPD Kabupaten Tapanuli Tengah, kemudian BPD Kabupaten Langkat, kemudian ada 1 USS dan 1 Pengkonan Toraja. Sini ada juga, gitu ya. Itu semua bergabung dalam KKSS Sumatera Utara. Oke, kemudian info dari Tapteng yang kita bisa warga yang ada di sana itu sekitar 50 sampai 50 kakak. Oke. Dengan satu kakak itu 3 sampai 4 orang. Kemudian di Kabupaten Langkat itu sekitar 30-40 kakak dengan kakaknya juga 3 sampai 4 orang. Kemudian di Medan yang cukup banyak, itu sekitar 70 sampai 80 kakak. Oke. Dan juga per kakaknya itu 3 sampai 4 orang. Kemudian yang paling kecil itu di daerah Tanjung Merawa. Ini memang belum ada DPD-nya, tapi di situ banyak warga juga yang sedang bermukim di situ, yaitu kurang lebih sekitar 10 kakak saja. Nah, demikian. Iya, Pak Nasir, berarti memang cukup banyak ya warga KKSS yang ada di Sumatera Utara saat ini. Nah, di tengah kondisi pandemi sekarang, Pak Nasir, bagaimana dengan kegiatan KKSS? Apakah masih terus berlanjut dengan tetap menerapkan protokol kesehatan atau diistirahatkan terlebih dahulu? Ya, terima kasih. Mengenai kegiatan saat ini, ya kita mulai dari saat adanya COVID-19, yaitu di bulan Maret. Ya, memang kita secara cepat mengambil langkah kegiatan yang ada yang rutin, secara rutin dari KKSS Sumatera Utara, yaitu acara arisan. Ada arisan keluarga yang setiap minggu kedua itu dilaksanakan secara rutin. Okay. Ya. Sejak bulan April itu kita tidak lagi melaksanakan tersebut sampai saat ini, karena kita harus mengikuti protokol kesehatan. Ya, jadi dan rencana di bulan Agustus ini itu kita baru memulai. Walaupun demikian, kita tetap mengacu pada protokol kesehatan. Ya, iya. Demikian. Iya, Pak Nasril, kalau boleh tahu untuk saat ini bagaimana kerjasama atau persatuan dari warga KKSS di Sumatera Utara untuk membantu pemerintah setempat dalam memerangi COVID-19 ini, Pak? Ya, kami tetap punya komitmen yang secara rutin untuk tetap membantu pemerintah menjaga, mencegah penyebaran COVID-19 yang Medan yang boleh
dikatakan ini zona merah banyak sekali di Kota Medan. Iya. Kemudian oleh warga KKSS kita tetap selalu menghimbau agar tetap mencegah penyebaran 19, baik kegiatan-kegiatan bentuknya yang seperti tadi tidak melakukan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang, berkerumun dan sebagainya. Kemudian mungkin biasanya ada pesta warga-warga KSS ini, kami himbau agar tetap diadakan sementara, kita menunggu saat yang normal nanti baru kita adakan. Iya, baik Pak. Iya, baik Pak Nasril, mungkin untuk pertanyaan terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan terkhusus untuk masyarakat di Sulawesi Selatan, Pak. Oh ya, kepada warga yang di Sulawesi Selatan, ini juga kampung kami ini, supaya betul-betul kita menjaga dan mencegah penyebaran COVID-19 ini. Ya, kita dengar bahwa melalui WhatsApp, melalui Facebook, bahwa di Sulawesi Selatan ini cukup tinggi penyebaran daripada COVID-19 ini. Iya. Nah, oleh karena itu kami menghimbau, barangkali tidak ada salahnya kami dari rantau ini, dari Medan, Sumatera Utara, mari kita sama-sama menjaga penyebaran daripada COVID-19 yang saat ini sedang mewabah di negara kita. Semoga tetap selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian. Iya, baik. Terima kasih Bapak Insinyur Nasril S. Ibrahim selaku Ketua BPW KKSS Sumatera Utara atas waktunya berbincang-bincang bersama kami di Sulawesi Selatan pada sore hari ini, Pak. Tetap jaga kesehatan, Pak, dan sampaikan salam kami untuk warga KKSS di Sumatera Utara lainnya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Horas. Ya, dan saudara, untuk informasi selanjutnya akan kami hadirkan dalam segmen Sulsel Membangun. Hai. Sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sulawesi Selatan hari ini dan kita lanjutkan informasi berikut. Mendorong gerakan penguatan ketahanan pangan nasional, jajaran Lantamal Endam Makassar menyuplai lahan tidur menjadi lahan produktif termasuk di Kota Makassar. Guna mempercepat gerakan percepatan peningkatan produktivitas berbagai komoditas pangan nasional, Presiden Joko Widodo telah membentuk kolaborasi beberapa kementerian, salah satunya Kementerian Pertahanan dan Keamanan.
Di Sulawesi Selatan, program nasional ini direspon jajaran Lantamal 6 Makassar dengan sejumlah rencana aksi, yang bahkan beberapa di antaranya telah diwujudkan dengan memanfaatkan sejumlah kawasan lahan tidur menjadi lahan produktif. Program ini diapresiasi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono SEMM beserta Ketua Umum Jalasenastri Ibu Vero Yudo Margono melalui video konferensi pers bersama Komando Lantamal 6 Laksamana Pertama TNI Hanarko Jody Pamungkas bersama para pejabat Lantamal 6 beserta unsur pengurus Korcap 6 DJA 2. Kegiatan panen raya di Kebun Ketahanan Pangan Lantamal 6 TNI AL dipusatkan di kawasan Karuwisi, Kota Makassar dan digelar serentak di beberapa wilayah di tanah air. Kebun Ketahanan Pangan yang dikelola Lantamal 6 di kawasan Karuwisi sekitar 2 hektar. 1,5 hektar ditanami sayur mayur berupa kangkung, terong, sawi, selada hijau, pokcoy, serta welang. Dan 500 meter lainnya ditanami ubi dan jagung. Tujuannya untuk mengecek ketahanan pangan di wilayah masing-masing dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19. Selain Karuwisi, kita mengelola juga lahan seluas 5 hektar di kilometer 17. Kemudian kami juga melaksanakan pembibitan ikan tawar dan selanjutnya melaksanakan juga pembibitan ikan air laut. Selain lahan TNI AL di kawasan Karuwisi, jajaran Lantamal 6 juga mengelola kebun ketahanan pangan seluas 5 hektar di lahan TNI Angkatan Laut di kilometer 17 Makassar yang telah ditanami ubi kayu dan luas 3 hektar, ubi jalar 1 hektar, dan jagung 1 hektar yang siap dipanen sekitar bulan Desember mendatang. Selain itu juga telah dilakukan pembibitan ikan tawar dan ikan laut. Pelibatan unsur TNI dalam gerakan peningkatan produktivitas pangan ini merupakan bagian dari operasi non-tempur yang sekaligus diharapkan dapat memotivasi masyarakat lainnya untuk memaksimalkan fungsi lahan sekitar. Tim Liputan Hasdar melaporkan. Dinas Pendidikan Kota Makassar kembali membuka proses penerimaan calon siswa baru karena ada 9 sekolah yang masih kekurangan siswa. Di tengah banyaknya siswa yang mengeluh karena tidak lulus masuk ke sekolah negeri, sejumlah sekolah negeri di Kota Makassar justru kekurangan siswa baru. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Kota Makassar memerintahkan pembukaan kembali proses penerimaan calon siswa baru. Salah satu sekolah yang kembali membuka penerimaan calon siswa baru adalah SMP Negeri 49 Kota Makassar. Sekolah yang terletak di Jalan Syekh Yusuf Minasa Upak Makassar ini melaporkan ke Dinas Pendidikan tentang masih kurangnya siswa yang masuk di tahun ajaran baru. Kepala SMP Negeri 49 Ihsan mengatakan, pasca PPDB online sekolahnya kekurangan 40 siswa atau lebih dari 1 ruang belajar masih kosong. Ini dikarenakan jumlah siswa yang mendaftar ke SMP 49 jauh lebih rendah dari jumlah kuota yang disediakan dan juga buruknya akses PPDB milik Dinas Pendidikan yang sempat sulit diakses oleh calon orang tua siswa. Banyak masyarakat atau calon orang tua siswa yang ingin mendaftarkan anaknya ke sini. Terbukti dengan kita terima saja berkas-berkas secara manual. Kita daftar sementara dulu karena kita mau lihat seberapa banyak calon pendaftar kita. Tapi pada saat menjelang PPDB, pendaftaran online itu di sini kan banyak orang tua siswa yang tidak memiliki ID. Sehingga berapa kali dia coba untuk membuat akun tidak bisa tembus-tembus, sehingga mereka berpikir bahwa lebih kalau begini saya mendaftar di swasta saja. Yang masuk itu murni pendaftaran zona dan zonasi itu 112. Tapi sudah ada beberapa yang belum tertampung, kita sudah terima di sini. Sehingga yang kita butuhkan sekarang itu sisa kurang lebih 43 orang. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Amalia Malik, membenarkan pembukaan kembali penerimaan siswa baru sebagai kebijakan pihak sekolah yang diizinkan untuk membuka penerimaan secara online. Akan ada dibuka online atau offline, Bu? Kita nggak buka online. Offline ya, Bu? Nanti sekolah aja yang langsung masing-masing. Iya. Ini ada beberapa sekolah. Berapa, Bu? Mungkin bisa disampaikan di nanti nih. Jadi ada SMP 51. SMP 51 itu daerah Antam, sebenarnya padat ya. Itu masih kekurangan. Kemudian SMP 32, SMP 55,
SMP 49, SMP 54, SMP 11 di Kapasaraya, SMP 16, SMP 51, sudah ya, SMP 52. Sebelumnya, akses penerimaan peserta didik baru di tingkat sekolah menengah pertama yang sempat mengalami gangguan membuat sejumlah sekolah di Kota Makassar masih kekurangan siswa, yakni di SMP 51, SMP 32, SMP 55, SMP 49, SMP 54, SMP 11, SMP 16, dan SMP 52. Guna menetapkan pedoman penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan memetakan berbagai permasalahan yang ada di perguruan tinggi negeri pariwisata menjadi topik utama Rakornas PPTN di tengah pandemi COVID-19. COVID-19 yang melanda telah memberikan dampak begitu besar, tidak hanya dari segi ekonomi dan kesehatan, tetapi turut berdampak pada dunia pendidikan, terutama untuk perguruan tinggi negeri pariwisata yang dipenuhi dengan kegiatan praktek dan tatap muka. Guna menjawab dan mencari solusi dengan kondisi yang dihadapi perguruan tinggi negeri pariwisata di tengah pandemi COVID-19, maka Rapat Koordinasi Nasional Rakornas Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata kembali dilaksanakan di Kota Makassar. Rakornas PTNP ini diikuti jajaran Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, STP Bandung, serta seluruh Direktur Poltekpar se-Indonesia. Direktur Poltekpar Makassar, Dr. Andes Muhammad Arifin, MPD, dalam laporannya menjelaskan agenda utama Rakornas PTNP, yakni menetapkan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, serta memetakan berbagai permasalahan yang ada di perguruan tinggi negeri pariwisata di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sementara Sekretaris Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dr. Andani Wayangiri Adnyani, yang juga Sekretaris Utama Parekraf, dalam pemaparannya menjelaskan sejumlah kebijakan dikeluarkan Kementerian Pariwisata di tengah pandemi COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan baik dalam proses pembelajaran dan usaha pariwisata yang mengacu pada panduan Kementerian Kesehatan. Jadi dalam kondisi yang krisis atau keterbatasan, apa yang positif yang bisa kita lakukan, ya, apa yang bisa mendukung. Mungkin sekaranglah kesempatan kita duduk berpikir untuk memikirkan bagaimana kurikulum yang sudah berjalan kemarin, melakukan evaluasi berbagai aspek pembelajaran sehingga pada saatnya nanti normal lagi kita bisa melaksanakan pembelajaran lebih bagus. Rapat Koordinasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Juga dilakukan penandatanganan kerjasama antara Poltekpar Pariwisata, Bali, Medan, Palembang, dan Poltekpar Lombok. Arahan Presiden Jokowi tentang pemulihan ekonomi nasional yang meminta daerah untuk mempercepat penyerapan anggaran, utamanya COVID-19, disikapi Bapeda Bone secara positif. Pembangunan di Kabupaten Bone yang berjuluk Bumi Arum Palaka ini berkembang pesat pada 5 tahun terakhir, ditandai laju pertumbuhan ekonomi 9%. Yang berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan. Rencana prioritas pembangunan infrastruktur terkendala dengan adanya pandemi COVID-19, menjadikan bidang kesehatan mendapat perhatian utama. Namun demikian, hal itu tetap berpedoman pada peraturan yang ada seperti peraturan pemerintah, Permendagri. Dana dari pusat tersedia 90 miliar rupiah, namun 50 miliar telah dikembalikan ke pusat. Dalam perkembangannya, 3 bulan berjalan ada kebijakan baru bisa digunakan kembali dengan ketentuan untuk kegiatan yang telah direncanakan dan bukan membuat kegiatan baru. Seperti pembangunan jalan, pariwisata, dan lainnya yang memang diperuntukkan di tahun 2020 inilah yang dilaporkan secara berkala. Menurut Kepala Bapeda Bone Dr. Ade Farik Ashar, SSTP, untuk dana COVID-19 harus berhati-hati, sebab contoh di bidang ketahanan pangan seperti pemberian bantuan bibit, apakah memang yang dibantu adalah petani yang berdampak COVID-19, karena ada petunjuk dari pihak terkait inspektorat dan kejaksaan.
Di masa new normal, dalam penyerapan anggaran diperlukan sinergitas, utamanya dalam penerapan protokol kesehatan. Namun kegiatan di bidang sektor ekonomi tetap bisa berjalan. Kan kita sekarang berada di masa era new normal katanya, yang adaptasi kebiasaan baru. Nah, oleh karenanya itu mungkin dibutuhkan suatu sinergitas, bagaimana kita tetap menerapkan protokol kesehatan dengan yang baik, di samping itu pertumbuhan ekonomi, kegiatan-kegiatan sektor ekonomi ini tetap bisa berjalan, tetapi dengan syarat dengan protokol COVID tadi, ya seperti itu. Apa yang diminta oleh Presiden Republik Indonesia dalam arahannya beberapa hari lalu, pemerintah Kabupaten Bone melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah diutarakan Kepala Bapeda Bone, Dr. Ade Farik Ashar juga berharap instansi terkait untuk terus memantau dan membuat laporan secara berkala. Tingginya pertumbuhan penduduk di perkotaan berpengaruh terhadap meningkatnya kebutuhan air bersih. Hal ini juga terjadi di wilayah Kota Makassar yang penyediaan air bersihnya dipenuhi oleh PDAM Kota Makassar. Dan berikut kita simak bersama wawancara singkat dengan Direktur PDAM Kota Makassar, Dr. Hamzah Ahmad, terkait pelayanan kebutuhan air bersih masyarakat di Kota Makassar. Pemirsa, salah satu kebutuhan yang paling diperlukan masyarakat adalah kebutuhan air bersih. Selain dari ketersediaan listrik, juga sandang dan pangan. Utamanya bagi masyarakat perkotaan seperti Kota Makassar. Dan untuk membahas hal ini terkait pelayanan air bersih bagi masyarakat Kota Makassar, saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar, atau yang juga kita kenal dengan PDAM Kota Makassar, Bapak Dr. Hamzah Ahmad. Terima kasih sudah bersama kami di sini untuk menjawab beberapa pertanyaan dari masyarakat. Yang pertama, kami ingin ucapkan selamat ulang tahun ke-96 untuk PDAM, dan di usianya ke-96 tahun ini, adakah capaian atau seperti apa evaluasi yang sudah dicapai dari PDAM Kota Makassar sendiri, Pak? Terima kasih ucapan selamat ulang tahun bagi PDAM yang ke-96 terkait dengan capaian layanan air minum. PDAM Kota Makassar di usia yang sepuh ini kita berkomitmen bagaimana layanan air minum itu hadir di seluruh lapisan masyarakat di Kota Makassar. Namun saat ini kalau kita bicara capaian, kalau dipresentasikan itu berkisar di angka 73% atau sampai 74% yang kami lakukan. Tetapi bukan berarti bahwa tidak ada langkah-langkah yang dilakukan oleh PDAM itu untuk meningkatkan cakupan layanan itu. Langkah-langkah apa Pak yang sudah dilakukan oleh PDAM Kota Makassar untuk mencapai yang ingin ditarget itu, Pak? Kalau berbicara langkah ya, kita mulai dari hulu ke hilir. Kita lihat ketersediaan sumber air bakunya, sumber air baku kita cukup. Cuma administrasinya ketika kita ingin menambah jumlah air baku, kita diharuskan untuk mendapatkan izin dari pemerintah pusat, namanya itu SIPA, Surat Izin Pengolahan Air. Nah ini yang coba kita tingkatkan dan sementara berproses. Mungkin dalam waktu dekat tidak ada masalah mengenai izin pengolahan air baku ini. Kemudian yang kedua, kita tingkatkan kapasitas produksi kita. Nah, kapasitas produksi kita yang ada sekarang ini berkisar di angka 3.000 liter per detik. Nah, untuk mencapai layanan, maksimalkan layanan ke Kota Makassar ini kita butuh 5.000 liter per detik. Kemudian jaringan pipa kita ini kita akan tingkatkan atau melakukan sambungan-sambungan baru, dan sekarang ini sudah berproses. Nah, yang kemudian yang terakhir ya bagaimana dukungan dari masyarakat itu sendiri, bagaimana layanan ini. Nah, kalau melihat untuk wilayah timur kota saja ini jumlah antrian ya yang mengharapkan sambungan baru itu di angka 75.000. Ini sangat cukup besar bagi PDAM. Pak, berbicara tentang Kota Makassar, tingginya tingkat pertumbuhan di perkotaan, juga mulai banyaknya pemukiman yang terus tumbuh di daerah ini. Seperti apa hal ini dilihat oleh PDAM untuk mencukupi kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang terus tumbuh di Kota Makassar, Pak? Ya, inilah yang masalah yang harus diselesaikan oleh manajemen saat ini.
karena pertumbuhan infrastruktur kota itu tidak seiring dengan pertumbuhan infrastruktur dari PDAM itu sendiri. Makanya kita genjot. Ya itu tadi, mulai dari peningkatan kapasitas, kita bekerja sama dengan mitra swasta. Dan alhamdulillah sangat direspon, dan ini sementara juga dalam tahap ya penyelesaian kajian itu, bukan lagi kajian tetapi sisa menunggu action. Kemudian yang berikutnya terkait dengan sambungan jaringan pipa, kami juga didukung oleh mitra-mitra strategis seperti pengelola kawasan CPI, pengelola Villa Mutiara, Sumarekon, dan nanti mungkin seperti Talasa City juga akan berpartisipasi untuk pengembangan penambahan jaringan itu. Terakhir kami melakukan komunikasi dan pertemuan dengan KIMA, kawasan industri. Nah, saya kira kalau penambahan jaringan di kawasan timur kota ini akan mensuplai timur kota. Bapak, ini Kota Makassar terdiri dari perkotaan juga pesisir atau daerah terluar. Seperti apa pelayanan dari PDAM untuk memberikan pelayanan kualitas air bersih bagi masyarakat yang banyak mengeluhkan di daerah pesisir kekurangan sumber air bersih, Pak? Memang permasalahan untuk melayani pesisir di samping yang saya sebutkan tadi, memang ada kendala-kendala sosial masyarakat karena infrastruktur jalan di daerah-daerah pesisir itu ruangnya sangat sempit. Ketika kita ingin melakukan ekspansi penambahan jaringan, tentu ada hambatan-hambatan dari masyarakat itu sendiri. Nah, sementara ini kita berkoordinasi dengan aparat pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat bagaimana akses jalan yang tadinya ada mungkin yang swadaya dari masyarakat, kemudian dan lain-lain, sehingga kita butuh komunikasi dari pihak masyarakat itu sendiri supaya akses jalan yang tadinya melewati pemukiman yang padat dan sempit ini ya bisa diberi ruang yang seluas-luasnya bagi PDAM untuk memperbaiki jaringan dan menambah jaringan itu. Bapak, salah satu permasalahan lagi yang dihadapi oleh Makassar ini mungkin bagaimana kualitas air bersih bagi masyarakat. Tentu saja perilaku kehidupan kita berbeda dengan masyarakat pedesaan dan mempengaruhi kualitas air bersih kita. Saat ini bagaimana PDAM menjaga kualitas air terhadap sumber-sumber air baku yang dimiliki oleh PDAM Kota Makassar, Pak? Kalau berbicara kualitas air bersih, kami PDAM Kota Makassar menjamin bahwa kualitas air yang kami suplai ke masyarakat itu layak minum. Cuma kadang ada daerah-daerah tertentu yang memang bisa mempengaruhi kualitas air itu, seperti ada kebocoran pipa sehingga air got masuk ke pipa tersebut sehingga distribusi air di wilayah tersebut mempengaruhi kualitasnya. Tetapi ada jaminan dari pihak terkait seperti Departemen Kesehatan, Majelis Ulama Indonesia memberikan garansi bahwa air yang diproduksi oleh PDAM itu layak untuk dikonsumsi. Pak, salah satu isu penting adalah kita menghadapi pandemi COVID-19. Adakah semakin banyak masyarakat yang melaksanakan pekerjaan dari rumah? Adakah hubungan ini dengan tingkat penggunaan air di kurang lebih 5 atau 6 bulan ini, Pak? Ya, di masa pandemi COVID-19 ini dengan protokol kesehatan tentunya ada perubahan penggunaan air yang tadinya masyarakat mungkin menggunakan air untuk membilas cuma 1 kali atau beberapa kali. Nah, dengan adanya pandemi ini masyarakat diharapkan untuk senantiasa selalu membersihkan diri dengan menggunakan salah satu untuk melakukan itu adalah air. Nah, ini tentu di masa pandemi ini tingkat penggunaan air itu di rumah tangga itu sangat tinggi. Tetapi di sisi lain penggunaan air di industri maupun di hotel dan restoran itu mengalami penurunan yang cukup drastis. Nah, di tengah masa pandemi ini juga banyak hal yang sudah dilakukan seperti kegiatan-kegiatan yang tadinya air bersih itu kita banyak suplai untuk kegiatan sosial di mata kemasyarakatan. Nah, ini berubah dengan adanya pemanfaatan tandon-tandon yang sebagian besar diberikan oleh pihak swasta ke pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota, dan tanggung jawab dari pemeliharaan dan pengisian tandon-tandon yang tersebar di seluruh titik kota ini adalah ke PDAM. Tentu ini mempengaruhi distribusi dan jumlah air yang
harus digunakan oleh masyarakat. Bapak, masih seputar pandemi COVID-19, mungkin ada dampak perekonomian yang dihadapi oleh masyarakat. Apakah ini berpengaruh terhadap tingkat penerimaan PDAM sendiri di beberapa bulan terakhir ini, Pak? Memang dengan pandemi COVID-19 ini semua lini bisnis tidak terkecuali dengan PDAM. Nah, kita mengalami penurunan ya kalau dipresentasikan dengan pandemi ini setiap bulannya PDAM itu kekurangan atau penurunan pendapatan di angka 5-6 miliar per bulan adanya dampak ini. Dan kemudian ada penambahan biaya yang dikeluarkan oleh PDAM, termasuk di dalamnya adalah mengenai zat kimia yang digunakan untuk pengolahan air itu. Ini berdampak sangat luar biasa. Tetapi bukan karena dampak pandemi ini PDAM berhenti atau mengurangi, malahan kita lebih intens bagaimana memaksimalkan air itu bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Bapak, dengan beberapa kendala yang dihadapi oleh PDAM Kota Makassar, mungkin ada capaian akan atau target di tahun 2021 mendatang yang akan dicapai oleh PDAM Kota Makassar, itu apa saja, Pak? Kalau target kita ya bagaimana cakupan pelayanan ini ke masyarakat ini atau air bersih ini hadir di masyarakat. Kalau dipresentasikan ya tahun ini kita menarget 80 ya. Minimal 80% cakupan layanan itu hadir di masyarakat. Target-target lain ya bagaimana tingkat kehilangan air kita itu yang tadinya di angka hampir mencapai 50% ini kita mencoba untuk melakukan penurunan. Banyak hal yang sudah dilakukan. Yang paling urgent yang kita lakukan adalah bagaimana melakukan pergantian ya meter-meter tua. Nah, ini angkanya cukup besar. Dari 180.000 pelanggan PDAM itu kurang lebih 133 meter itu yang usianya memang harus layak untuk diganti. Dan PDAM tahun ini ya mencoba untuk melakukan pergantian meter di atas 50 sampai 70.000 meter. Baik, terima kasih Bapak Hamzah Ahmad atas kesempatan dan juga waktu yang diberikan kepada kami. Dan pemirsa, itu tadi penjelasan dari Direktur PDAM Kota Makassar, Dr. Hamzah Ahmad. Ya, saudara, memasuki fase new normal atau adaptasi kebiasaan baru, sejumlah masjid kembali digunakan untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salah satunya di Masjid Nurul Jamil TVRI Sulawesi Selatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Beginilah suasana di Masjid Nurul Jamil TVRI Sulawesi Selatan sesaat sebelum pelaksanaan sholat Jumat berjamaah. Sebelum memasuki masjid, para jamaah harus melewati petugas pengecekan suhu tubuh terlebih dahulu dan duduk berdasarkan posisi yang telah ditentukan dengan jarak kurang lebih 1 meter. Pelaksanaan sholat Jumat di masjid ini pun hanya diisi oleh karyawan TVRI Sulawesi Selatan saja, guna menghindari penyebaran COVID-19. Dalam khutbah Jumat yang dibawakan oleh Ustadz Dr. Haji Usman Jasad, MPD mengajak jamaah untuk memaknai pandemi COVID-19 yang saat ini mewabah sebagai ujian. Dikatakan bahwa sebagai orang yang beriman, kita harus tetap menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjanjikan akan ada kemudahan setelah kesulitan. Ustadz Usman Jasad juga mengajak jamaah untuk tetap memperhatikan anjuran pemerintah, mematuhi protokol kesehatan sebagai bentuk ikhtiar manusia terhindar dari penyebaran COVID-19 ini, serta tidak melupakan saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan di masa pandemi. Ivan Samad, Fahriani melaporkan. Meski pembangunan Masjid 99 Kubah Makassar belum rampung, ribuan jamaah memadati Masjid 99 Kubah Makassar guna menjalankan ibadah sholat Jumat. Meski kondisi bangunan belum rampung keseluruhan, animo masyarakat Kota Makassar untuk melaksanakan ibadah di dalam Masjid 99 ini terbilang cukup besar. Terlihat pada ibadah sholat Jumat yang pertama kalinya dilaksanakan pada Masjid 99 Kubah, dihadiri oleh ribuan jamaah.
Tim Kaukus Masjid 99 Kuba Makassar, Firdaus Muhammad menjelaskan, kegiatan ibadah yang dilaksanakan pada Masjid 99 Kuba ini merupakan kewajiban kita selaku umat Islam. Karena melaksanakan ibadah berjamaah seperti ini merupakan salah satu upaya untuk semua menjaga dan memakmurkan masjid. Oleh karena itu, kegiatan ibadah pada Masjid 99 Kuba ini dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan, baik sholat wajib 5 waktu dan sholat Jumat. Di samping itu, dengan dilaksanakannya ibadah pada Masjid 99 Kuba ini dapat mendorong percepatan penyelesaian pembangunan pada Masjid 99 Kuba, Kota Makassar. Baru tadi malam mulai disebar playernya, lalu kemudian ternyata di luar dugaan kita, target salat Jumat itu kan 40 orang, dan ternyata ini saya kira jumlahnya lebih banyak lagi karena ini masjid kita penuh, alhamdulillah. Saya kira ini adalah bentuk perhatian, keinginan, kerinduan umat untuk menunaikan ibadah di masjid ini. Saya kira butuh perhatian lebih dari pemerintah, sekaligus kita juga berterima kasih pada pemerintah karena atas inisiasi pemerintah lah, legislatif, sehingga masjid ini terbangun. Ya, meskipun karena jumlahnya begitu banyak, kita tetap minta masyarakat menjaga jarak dengan pakai masker. Pada pelaksanaan ibadah Jumat pada Masjid 99 Kuba, jamaah tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan membawa sajadah masing-masing. Informasi dalam segmen Lintas Daerah kami hadirkan untuk Anda berikut ini. Sebagai bentuk kepedulian terhadap siswa yang ingin belajar daring di masa pandemi, Kapolsek Ujung Polres Parepare mengajak siswa yang tidak memiliki HP Android untuk belajar di kantor Mapolsek Ujung Polres Parepare. Di masa pandemi COVID-19 mengharuskan siswa di Kota Parepare belajar melalui daring yang telah berlangsung beberapa minggu ini. Namun karena keterbatasan ekonomi, sejumlah siswa tidak mampu membeli kuota internet. Bahkan ada yang tidak memiliki telepon genggam pintar atau Android. Hal ini membuat anggota Polsek Ujung Polres Kota Parepare mengajak para siswa untuk belajar daring di kantor Mapolsek Ujung Polres Parepare. Memanfaatkan gazebo yang ada di belakang kantor Mapolsek Ujung, anggota Babinsa terlihat serius membimbing para siswa yang sedang belajar daring. Salah seorang anggota Babinsa Polsek Ujung Parepare, Aibda Ardiansa, mengemukakan hal ini merupakan program Kapolsek Ujung Polres Parepare Kompol Muhammad Aris untuk membantu siswa yang tidak mampu membeli kuota internet atau tidak memiliki HP Android untuk belajar daring. Jadi ini program dari Bapak Kapolsek untuk membantu warga yang ada di sekitar Polsek sini. Kita menggunakan WiFi yang ada di Polsek. Kita panggil anak untuk ke sini, kemudian belajar di sini. Kebetulan kalau kita bisa ajar ya kita bantu mengajar. Yang pertama itu yang kendala utamanya fasilitas. WiFi, HP-nya juga banyak anak-anak yang belum punya HP Android. Itu yang kendala sekali di sini. Jadi kita menggunakan HP anggota di sini. Sebagian kalau ada anak-anak yang tidak punya HP, kita pinjamkan HP untuk belajar daring di sini. Sementara itu, salah seorang siswa Muhammad Sapril sangat senang bisa belajar daring dengan bantuan anggota kepolisian. Lagi belajar. Belajar ya? Iya. Itu kenapa datang ke sini? Belajar karena ada wifi. Ada wifi ya? Oh berarti selain belajar dibimbing sama siapa juga di sini? Pak polisi. Nah, apalagi bukan di sini? Di sini juga kita diajar sama Pak polisi. Pak polisi ya. Anggota kepolisian sektor Ujung membantu siswa untuk belajar daring di Mapolsek Ujung Polres Parepare dengan fasilitas wifi gratis. Dibantu oleh anggota Babinsa, para siswa serius mengerjakan tugas-tugas sekolah yang diberikan oleh gurunya melalui HP Android. Kendati demikian, protokol kesehatan tetap diperhatikan, seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Dari Kota Parepare, Amiruddin, TVRI Sulsel, melaporkan. Ya, saudara, untuk informasi selanjutnya kami hadirkan dalam segmen Roda-Roda berikut ini. Ya, saudara,
Sebagai bentuk kepedulian terhadap siswa yang ingin belajar daring di masa pandemi, Kapolsek Ujung mengajak siswa yang tidak memiliki HP Android untuk belajar di kantor Mapolsek Ujung Polres Parepare. Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Usai memberikan bantuan dan trauma healing kepada anak-anak korban banjir bandang Masamba, Luwu Utara, suasana haru terjadi saat polisi dan juga warga korban banjir akan berpisah. Selama beberapa hari berada di lokasi bencana alam banjir bandang untuk membantu para korban, termasuk memulihkan kondisi psikis anak-anak korban bencana alam Masamba, tim Trauma Healing Psikologi Biro SDM Polda Sulsel meninjau aliran Sungai Rada didampingi seorang warga, yakni Hania, salah satu korban yang rumahnya ikut tersapu arus banjir bandang saat malam pertama musibah banjir bandang. Hania menceritakan kisahnya sambil meneteskan air mata kepada tim Trauma Healing Psikologi Biro SDM Polda Sulawesi Selatan. Selain merusak rumah warga, bencana yang terjadi pada Senin 13 Juli 2020 lalu juga merusak sejumlah fasilitas hingga infrastruktur umum. Usai memberi bantuan dan trauma healing kepada anak-anak korban bencana banjir bandang Masamba, suasana haru terjadi saat tim Trauma Healing SDM Polda Sulsel pamit kepada warga korban banjir. Banjir pertama masih didapat di gali, kakak dapur masih ada, tidak sudah ada tambah-tambahnya. Ini susah kasihan waktu bangun kembali rumahku yang banjir pertama. Anak-anakku saja 2 kan 3 yang laki-laki tapi 1 sakit, jadi 2 saja kasihan kerja. Cari kasihan pulihkan semen 1 sakit. Saat ini pemerintah Kabupaten Luwu Utara terus bergerak mempercepat penanganan pasca bencana banjir bandang di beberapa wilayah yang terdampak. Masa tanggap darurat bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara akan berakhir pada 12 Agustus 2020, sehingga dibutuhkan berbagai upaya masif untuk mempercepat penanganan banjir bandang tersebut. Herman Kambuna, TVRI Sulsel, melaporkan. Ya, saudara, sebelum kami mengakhiri siaran berita Sulawesi Selatan hari ini, kami mengingatkan kepada Anda bahwa jumlah suspek yang menunggu hasil pemeriksaan di Sulawesi Selatan menurut data hari ini mencapai 10.986 orang. Adapun data kasus suspek yang meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada pemeriksaan laboratorium berjumlah 209 orang. Sehingga total konfirmasi positif berjumlah 10.164 orang. 2.559 orang menjalani masa isolasi atau perawatan. 6.873 orang dinyatakan sembuh dan 333 orang meninggal dunia. Dan pada tanggal 6 Agustus kemarin, dalam sehari di Sulawesi Selatan terdapat 182 kasus positif COVID-19. Dan kami berharap kita semua bisa disiplin menjalankan protokol kesehatan untuk menekan jumlah COVID-19 di Sulawesi Selatan. Dan mewakili seluruh pimpinan dan kerabat kerja TVRI Sulawesi Selatan, kami sampaikan penghargaan yang tinggi dan juga apresiasi kepada seluruh tenaga kesehatan, tim medis, jajaran TNI dan juga Polri, serta Satgas COVID-19 yang telah bekerja keras menangani COVID-19 di Sulawesi Selatan. Dan demikian Sulawesi Selatan hari ini. Akhir kata, saya Fahriadi Fatahudin, mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Semua orang bisa tertular virus corona. Tua,
muda, laki-laki, perempuan, miskin, ataupun kaya. Semua orang bisa tertular virus corona. Di dalam masa sulit seperti ini, mari kita sebarkan kebaikan. Kita harus memperlakukan pasien COVID-19 dan sanak saudaranya dengan penuh hormat dan dengan baik. Begitu juga dengan para petugas medis yang sedang merawat mereka. Jangan bagikan data pribadi pasien COVID-19. Jangan sebar berita bohong dan hoax. Selalu cari informasi dari sumber terpercaya. Jangan lupa selalu cek kabar orang-orang tercinta. Tapi online saja ya. Hati-hati selalu dan sebarkan kebaikan. Untuk dokter dan tenaga medis yang berkorban tak kenal lelah. Untuk aparat penegak hukum yang selalu siap melindungi. Untuk petugas layanan publik yang tulus melayani. Untuk relawan yang berani mengambil risiko demi kemanusiaan. Untuk semua insan yang saling bahu-membahu memberikan donasi. Terima kasih para pahlawan di garda terdepan untuk kesabaran dan keikhlasan yang tiada batas.